Selamat pagi, bunda-bunda soleha sekalian. Perkenalkan, saya Diva. Saya bunda dari Mahira, kelas B4. Pada kesempatan kali ini, saya merasa bersyukur ya, alhamdulillah kita bisa ketemu. Mungkin selama ini karena kesibukan kita tidak sempat saling menyapa, tapi alhamdulillah di pagi hari ini bisa sempat bertatap muka. Dan kebetulan saya diminta oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu Bu Halifah, untuk memberikan sedikit sharing ilmu gitu ya, sharing sedikit ilmu yang saya tahu. Jadi saya bukan merasa saya lebih hebat, lebih pinter dari bunda sekalian, tidak ya, tapi ini lebih karena ini ada sedikit yang saya tahu. Intinya kan sharing is caring ya, dengan sharing kita dengan berbagi, itu tanda kepedulian kita sebagai sesama muslim dan muslimah gitu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai penggunaan gadget yang sehat untuk anak. Jadi memang kita ketahui cukup banyak anak-anak kita yang mungkin sudah terpapar oleh gadget sejak awal ya, sejak dini gitu ya. Jadi memang gadget itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi dari dunia kita saat ini ya. Pada kesempatan kali ini maka saya akan mencoba untuk berbagi bagaimana supaya gadget ini bisa memberikan manfaat ya. Jadi mungkin kita banyak ketakutan memberikan gadget kepada anak, padahal sebenarnya kita juga tidak bisa memungkiri bahwa nggak mungkin anak kita akan terbebas 100% dari gadget, karena banyak tugas-tugas sekolah juga memerlukan gadget ya. Apalagi sekarang dengan kurikulum merdeka, mungkin anaknya di SD, SMP ya. Nah, itu kurikulum merdeka itu banyak sekali proyek-proyek yang harus diupload ke TikTok dan lain-lain gitu ya, harus di-share ke YouTube gitu ya. Jadi mau nggak mau memang gadget itu sangat melekat pada kehidupan anak-anak kita ya. Oke, next mungkin Bu Siva. Nah, jadi saat ini internet ya sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari ya, kebutuhan primer bahkan, bukan menjadi kebutuhan yang sampingan, misalnya sekunder atau tersier ya. Jadi sudah menjadi kebutuhan yang utama ya. Jadi mulai yang paling dasar ya, paling tinggi itu kalau dulu ya, kebutuhan psikologis ya, berupa perasaan nyaman gitu ya, perasaan diterima ya. Kemudian kalau ini kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, maka akan meningkat lagi ya, menjadi kebutuhan akan timbulnya rasa aman gitu ya. Meningkat lagi menjadi kebutuhan untuk dicintai gitu ya. Kemudian meningkat lagi menjadi kebutuhan untuk memiliki harga diri dan mengaktualisasi diri gitu ya. Jadi kalau dulu kan paling dasar itu physiological ya. Physiological itu adalah pangan, sandang, papan gitu ya. Ya, jadi makan, minum, pakai baju, punya rumah gitu ya. Nah, tapi sekarang ternyata bukan itu lagi. Jadi apa yang paling dasar sekarang? Ya. Kita mungkin kalau istilahnya kalau lapar masih bisa ditahan kadang ya. Kalau misalnya kita apa deh? Pulang misalnya pas mudik gitu ya, begitu nyampe ya di kampung halaman, apa yang dilakukan pertama biasanya? Cari makan atau cari colokan? HP habis baterai. Ada wifi nggak? Password di rumah kakek, rumah nenek, ini password wifi-nya apa? Ya biasanya anak kita cari apa dulu? Cari makan atau cari minum? Iya, cari colokan itu lebih utama dibandingkan iya tadi nggak. Boro-boro mau cari minum, cari makan, itu urusan belakangan. Yang ada mana colokan gitu ya, karena habis baterai. Ini lagi nanggung nih, lagi online gitu ya, lagi main game nanggung gitu ya. Itu yang sering dikatakan oleh anak-anak kita. Jadi sekarang kebutuhannya sudah adalah wifi dan baterai, tadi ngecas HP sudah berubah ya. Jadi bukan lagi pangan, sandang, papan ya. Oke, next. Nah, memang dikatakan cukup banyak ya efek positif gadget pada anak ya. Jadi bukan istilahnya membuat anak itu menjadi kreatif gitu ya. Jadi cukup banyak game-game gitu ya di HP, di Play Store itu yang bisa kita gunakan untuk mungkin anak-anak kita di TK yang untuk belajar membaca, menulis, bahkan ada untuk belajar mengaji juga, mengenal huruf hijaiyah gitu ya, dan lain-lain ya. Jadi anak menjadi pintar memilih informasi dengan terbiasa menggunakan gadget. Anak akan terbiasa mendapatkan banyak informasi dalam sekali klik, dan kedepannya dia akan lebih mahir dalam memilah informasi yang dia butuhkan ya. Jadi dia akan anak ini sejak dini akan terlatih untuk menyaring informasi ya dari sekian banyak sumber informasi yang ada di internet.
Kemudian anak juga menjadi cepat mengambil keputusan. Ya, jadi pada dasarnya game yang ada dalam gadget itu memiliki tempo yang cepat ya. Jadi harus cepat diselesaikan, siapa yang paling cepat itu yang menang gitu ya. Sehingga anak akan menjadi terbiasa mengambil keputusan dalam waktu yang cepat. Jadi kemampuan anak untuk decision makingnya itu menjadi lebih bagus gitu ya. Kemudian berpikir kreatif. Games itu akan membantu mengembangkan penglihatan tepi ya, peripheral vision yang berefek pada kemampuan berpikir kreatif anak. Jadi otak anak yang mengatur kreativitas itu cukup banyak yang terangsang oleh tadi ya, yang distimulasi oleh penggunaan gadget tadi, misalnya dengan games-games yang edukatif ya. Kemudian kebiasaan baik, dengan games yang tepat si kecil juga dapat meniru kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi cukup banyak games edukatif yang mengajarkan bagaimana menjadi anak yang sopan, beretika gitu ya. Tetapi tentu saja kita harus pintar dalam memilih, mencari review games-games yang edukatif buat anak. Nah, ini adalah efek positif gadget pada anak. Tentunya segala sesuatu yang boleh ya, gadget itu kan boleh. Tetapi kalau terlalu berlebihan, apa yang terjadi? Bukan efek positif yang akan kita dapatkan, tetapi apa? Next, Bu Siva. Nah, ini adalah efek negatifnya ya. Ini baru terjadi 6 hari yang lalu ya. Hari ini tanggal 28. Ini baru terjadi tanggal 22 November 2023 ya. Jadi karena ditegur oleh ibundanya jangan main HP dan HP-nya disita, apa yang terjadi? Anak SD ini langsung masuk kamar, mengunci dirinya di kamar. Ya, pada saat ibunya berusaha untuk mau nyuruh dia keluar kamar karena mau mengaji di madrasah, kok tidak ada sautan dari dalam gitu ya. Saat dipanggil-panggil, begitu diintip di jendela oleh keluarga dan tetangga, ternyata ditemukan Ananda ini sudah menggantung dirinya di atas tempat tidur ya. Ya itu, ini masih SD ya. Nah, jadi belum Nah, jadi itu tadi bahwa segala sesuatu itu kalau sebenarnya itu hukumnya mubah, tapi kalau diberikan secara berlebihan tentu akan menimbulkan efek negatif juga. Jadi ini kemungkinan anak ini sudah mengalami suatu kecanduan gadget atau kecanduan gawai ya, kecanduan internet. Disebut juga kalau di bahasa ilmiahnya adalah adiksi internet ya, atau adiksi gadget. Next. Nah, definisinya adiksi atau kecanduan internet adalah penggunaan internet yang bersifat patologis ya. Jadi sudah tidak normal ya. Yang ditandai dengan ketidakmampuan individu untuk mengontrol waktu menggunakan internet. Merasa dunia maya itu menjadi lebih menarik dibandingkan kehidupan nyata, dan akhirnya anak akan mengalami gangguan dalam hubungan sosialnya. Ya, jadi anak akhirnya menarik diri dari hubungan sosial, lebih asik dengan dunia mayanya tadi ya. Sehingga kalau diajak main futsal lagi sama teman, diajak keluar rumah oleh keluarga, sudah tidak mau lagi karena lebih asik dia bermain HP. Salah satu dampaknya terlihat adalah pada penurunan prestasi akademik dan kesehatan. Nah, biasanya di sini baru kemudian orang tua akan mulai menyadari, jangan-jangan anakku ini sudah adiksi, sudah kecanduan ya. Anak dan remaja yang sudah kecanduan internet memiliki daya tahan tubuh yang lemah akibat kurangnya aktivitas fisik. Cukup banyak anak-anak yang kecanduan internet ini mengalami obesitas, ya, karena kurang mobilitas, kurang bergerak, lebih banyak makan junk food karena sambil ngemil sambil main game, gitu ya. Habis kentang goreng satu piring gitu ya. Habis itu nambah lagi yang lain-lain nyemil ya. Dan pola makan yang tidak teratur ya, cukup banyak kita temukan sudah mengabaikan makan ya. Jadi anak-anak ini sudah pernah juga ditemukan ada remaja ya yang meninggal akibat ternyata berhari-hari keasikan main game, dia tidak mau makan, lupa makan, lupa minum gitu ya. Akhirnya meninggal gitu ya karena dehidrasi ya. Pernah juga ada pasien saya di Polijiwa, rumah sakit jiwa itu perempuan ya, remaja. Nah, itu tidak karena asik main game tadi, bahkan sampai harus disuapin oleh ibundanya gitu ya, karena ibundanya itu takut nanti kalau nggak disuapin nanti nggak makan, nanti malah sakit. Akhirnya terpaksa dok dia sambil main game saya suapin ya, sampai seperti itu ya. Dan juga berkurangnya waktu tidur. Jadi kalau untuk anak-anak yang sudah kecanduan internet itu udah nggak mikirin lagi tidur gitu ya, 24 jam dipakai hanya untuk main HP ya, main game ya, game online. Apalagi game online itu lebih cenderung lebih gampang menyebabkan kecanduan dibandingkan game yang offline ya. Bunda tahu ya bedanya online dengan offline ya. Kalau online itu kita bisa bertanding dengan teman kita di dunia maya gitu ya. Kalau offline itu tidak ya. Nah, justru yang online itu yang menyebabkan ketagihan ya. Next.
Epidemiologinya, data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 33,44% anak usia dini di Indonesia sudah bisa menggunakan handphone, HP atau gadget, ya, dan juga mengakses internet. Ya, kita bunda-bunda di sini kan anak-anak kita di TK pasti semua sudah terpapar ya dengan gadget ya. Sudah mungkin ada juga yang sudah diberikan HP atau tablet ya. Nah, penelitian di tahun 2019 pada siswa SMP dan SMA di Jakarta sebanyak 31,4% remaja mengalami kecanduan internet dan ini termasuk tinggi di Asia. Ya, cukup tinggi di Asia dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan pada saat pandemi dilakukan penelitian pada remaja di 34 provinsi didapatkan 19% remaja mengalami kecanduan internet dan ini prevalensi nasional. Ya. Bisa dibilang nih tinggi, 19% berarti 1/5, 1 di antara 5 remaja mengalami kecanduan internet atau kecanduan gadget. Dan 7 dari 10 remaja perempuan menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Nah, jadi memang ini bedanya antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Jadi biasanya kalau anak perempuan tuh lebih banyak memakainya untuk medsos ya, misalnya Instagram, TikTok gitu ya, Facebook dan lain-lain gitu ya. Sementara kalau anak laki-laki ya 9 dari 10 remaja laki-laki itu menggunakan internet untuk bermain game online ya. Jadi kalau anak laki-laki dia cenderung lebih banyak menggunakan gadget itu untuk main game. Next. Nah, ini adalah rantai dari kecanduan internet tadi ya. Yang pertama, muncul keinginan untuk bermain internet yang menyebabkan anak kemudian mulai melakukan penggunaan internet melalui HP, tablet dan lain-lain. Kemudian akhirnya muncul perasaan euforia. Setiap kali menang game rasanya happy banget gitu ya. Senang, muncul rasa gembira gitu yang sangat besar gitu. Akhirnya membuat penggunaan internet menjadi berulang. Besok main game lagi ya. Ternyata enak, happy ternyata kalau misalnya main game dan menang, bisa ngalahin teman-teman gitu ya. Akhirnya penggunaan internet yang berulang itu menyebabkan semakin banyak jam bermain. Kalau kemarin mungkin dia sejam udah cukup bagi dia, hari ini harus 2 jam bahkan sampai 3 jam dia bermain ya supaya happy tadi ya, karena dia merasa happy ya. Kemarin sejam nggak cukup, disuruh ibunya berhenti, nanti mah nanggung dikit lagi menang gitu ya. Akhirnya suatu saat di stop sama ibunya, disita gitu ya, nggak boleh main HP, nggak boleh main game ya, karena mama lihat kamu sudah berlebihan. Apa yang muncul? Reaksi putus internet atau sakau internet ya, atau reaksi putus zat internet. Jadi yang namanya kecanduan kalau di stop apa yang terjadi? Sakau. Begitu juga yang lain terjadi pada kecanduan gadget. Ada yang namanya sakau gadget ya, atau sakau internet. Mulai temper tantrum, ngamuk, marah ya. Bahkan pasien saya ada yang sampai mau menusuk leher ibunya pakai pisau gitu ya, karena ibunya mengambil secara paksa HP-nya. Ya, waktu itu dia main game online dan minta uang untuk beli diamond saya nggak terlalu paham ya, diamond untuk yang Mobile Legend atau FF itu ya, nggak dikasih, dia langsung mengambil pisau dan mau mencelakakan ibunya gitu ya. Bahkan terus ada pasien lain sampai melempari orang tuanya dengan barang-barang ya. Itu kalau sudah seperti itu berarti sudah mengalami reaksi putus internet, jadi sudah kecanduan sehingga pada saat di stop akhirnya terjadi sakau ya. Jadi bukan hanya narkoba aja yang ada gejala sakau ya, bahkan pada kecanduan gadget juga ada. Akibatnya anak akan mengatasi masalah secara negatif tadi ya, merasa hanya bisa menghilangkan sakaunya kalau dia pakai lagi gadget gitu ya. Akhirnya muncul lagi keinginan untuk bermain internet dan ini akhirnya lingkaran ini berulang-ulang terus menjadi suatu lingkaran setan yang tidak berkesudahan ya. Makanya kalau tidak kita stop, kita tidak putus lingkaran ini, sampai kapanpun anak kita akan terjebak dalam lingkaran itu ya. Next. Kapan anak dan remaja rentan mengalami adiksi internet? Nah, ini adalah beberapa kriteria anak dan remaja yang rentan mengalami kecanduan gadget ya. Yaitu yang menggunakan internet lebih dari 20 jam dalam seminggu ya. Berarti rata-rata lebih dari 3 jam dalam sehari. Ya, kita mulai bisa menghitung berapa frekuensi anak kita dalam menggunakan gadget perharinya. Sering mengalami rasa sedih dan cemas yang berlebihan, sering memiliki masalah dalam berhubungan dengan teman dan orang tua, menggunakan internet kebanyakan untuk bermain games online dan media sosial, dan pertama kali bermain internet saat berusia kurang dari 8 tahun. Ya, jadi kalau anak-anak sudah terpapar di usia kurang dari 8 tahun memang rentan untuk mengalami kecanduan gadget. Nah, anak-anak kita semua saya rasa juga pasti semua sudah terpapar di sini ya. Nah, berarti anak kita termasuk yang
rentan juga. Jadi harap kita waspada sebagai orang tua. Nah, ada lagi yaitu orang tua tidak mendampingi dan membiarkan saja saat anak bermain internet terlalu lama. Aku lagi mau masak, mau nyuci, mau nyetrika, setelin YouTube, ya. Ya. Didampingin nggak, Bu? Enggak, kan? Kita sibuk nyuci, nyetrika, masak. Kapan lagi mau dampingin ya? Padahal seharusnya anak tetap didampingi. Oh iya, pengertian dari gadget itu bukan hanya HP ya, tapi semua yang punya layar, yang punya screen. Contohnya apa? Tablet, TV, apalagi laptop, komputer, PC ya, itu semua adalah gadget. Ya, jadi kalau dibilang gadget itu punya hanya HP, ya dia nggak main HP kok, Bu. Cuma nonton YouTube aja, ya sama aja kayak gitu ya. Itu juga termasuk gadget ya. Next. Apakah anak dan remaja memiliki gejala-gejala di bawah ini? Yaitu berpikir terus-menerus untuk menggunakan internet, rasa tidak nyaman muncul saat tidak menggunakan internet, menjadi mudah marah, sedih dan cemas. Marah dia kalau misalnya kita sita HP-nya. Marah kalau di stop main HP karena harus makan, sholat dan lain-lain. Membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan hari sebelumnya agar merasa puas saat bermain internet. Kalau kemarin sejam udah cukup, hari ini dia minta 3 jam ya Maya, besok minta lagi 5 jam gitu ya. Jadi selalu meningkat kuantitas dari penggunaan internetnya ya. Kalau kemarin sejam cukup, sekarang tidak cukup lagi. Karena ada perasaan nagih ya, nagih di dalam otaknya. Aku kalau sejam belum happy gitu ya. Masih belum puas gitu ya, jadi harus lebih lama lagi. Gagal mengurangi atau menghentikan penggunaan internet walaupun dia sudah mencobanya. Tidak ingin lagi untuk melakukan aktivitas selain bermain internet, misalnya pergi bersama teman, bermain bola atau kegiatan lain yang disukai sebelumnya. Tadinya masih senang main futsal, main bola sama anak-anak tetangga, sekarang sudah nggak mau lagi. Lebih asik di kamar main HP ya. Next. Tetap bermain internet tetapi bukan untuk tugas sekolah walaupun mengetahui adanya dampak buruk dari terus-terusan main gadget tadi ya. Misalnya prestasi sekolah menurun ya. Anak sudah paham bahwa nilai dia turun gara-gara dia main game terus. Tapi tetap aja dia masih main game, masih main HP. Membohongi keluarga, teman dan guru mengenai kegiatan bermain internet. Bilangnya nggak pegang HP, nggak main HP, padahal diam-diam di belakang di kamar masih main HP. Bermain internet untuk mengalihkan perasaan tidak nyaman, misalnya rasa sedih, cemas, dan bermasalah. Jadi dia menyelesaikan masalah atau melarikan diri dari masalah itu dengan bermain HP ya. Mengalami masalah dalam hubungan dengan teman, guru, orang tua, dan prestasi di sekolah. Jadi sering dimarahi orang tua, ditegur guru di sekolah, nilai rapor juga turun ya. Bila mengalami 5 atau lebih gejala di atas dalam waktu 12 bulan terakhir, dalam waktu setahun ya, itu berarti anak kita sudah mengalami adiksi internet, sudah kecanduan gadget ya. Next. Nah, ini adalah gejala fisik dari anak yang kecanduan gadget dan internet ya. Melepuh atau luka pada jari dan jempol akibat terlalu lama memegang HP ya. Memencet tombol HP ya. Mata kering dan penglihatan berkurang akibat terus-menerus memelototin layar HP tadi ya. Sering sakit kepala ya, karena mungkin posisi menunduk terus-menerus itu mempengaruhi saraf-saraf di leher, di kepala ya. Penyimpangan dalam pola makan, melewatkan makan dan peningkatan asupan junk food ya. Jadi kalau main HP itu sambil ngemil biar asik, biar seru ya. Tapi akhirnya menjadi makanan yang tidak sehat, yang itu membahayakan perkembangan dan tumbuh kembang anak-anak kita ya, karena nutrisi yang masuk jadinya tidak sehat ya. Kegagalan untuk mengurus kebersihan pribadi, kadang mengabaikan, nggak mau mandi, males mandi gitu ya, karena lagi nanggung, ini lagi asik ya, jadi dia mengabaikan perawatan dirinya sehari-hari. Gangguan atau perubahan pola tidur, yaitu tadi sudah mengabaikan tidurnya karena asik main game. Cukup sering kami temukan nih pasien-pasien yang sudah nggak ya 24 jam ya main game gitu. Jadi udah nggak ada keinginan untuk tidur, rasa ngantuk tuh sudah tidak ada sama sekali. Padahal kita tahu anak-anak kita itu tumbuhnya adalah pada saat tidur ya. Jadi mereka bertambah tinggi itu adalah pada saat tidur. Jadi kalau tidur malamnya terganggu, apa yang terjadi? Tentu saja pertumbuhan fisiknya juga akan terganggu, hormon-hormon juga akan terganggu dan itu membahayakan tumbuh kembang anak-anak kita. Next.
Nah, ini adalah gambar area otak ya. Jadi apa yang terjadi pada anak-anak yang mengalami kecanduan gadget? Ini yang terjadi ya. Gangguan pada area lateral prefrontal cortex dan lateral parietal otaknya ya. Jadi anak-anak kita adalah anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan ya. Dikatakan bahwa anak-anak remaja berusia 13 sampai 18 tahun itu sangat rentan ya untuk mengalami kecanduan gadget ya. Pada masa-masa ini adalah masa-masa di mana pertumbuhan sarafnya itu masih belum sempurna ya. Jadi masih bertumbuh terus ya. Nah, jadi kalau terjadi gangguan dalam fase ini akibat pengaruh gadget ya, makanya akan menimbulkan kerusakan yang permanen pada otaknya. Nah, jadi area-area yang ditunjukkan ini adalah area yang terpengaruh kalau anak bermain gadget terlalu lama dan terlalu sering ya. Jadi pada kecanduan gadget terjadi penurunan aktivitas otak ini sehingga menyebabkan anak dan remaja menjadi sulit membuat keputusan, sulit konsentrasi, dan terjadi pengendalian diri yang buruk, membuat anak semakin tidak bisa mengontrol penggunaan internetnya. Jadi area korteks itu adalah area otak pada manusia yang mengatur pengendalian impuls, mengatur kontrol diri. Jadi kalau area ini dirusak oleh kecanduan gadget, apa yang terjadi? Maka anak tidak akan bisa mengontrol emosi dan perilakunya. Next. Nah, jadi kesimpulannya kita mencoba membandingkan antara kecanduan internet dengan kecanduan narkoba. Ya. Dari segi gejala, dampak dan area kerusakan otak, didapatkan kesimpulan bahwa kecanduan internet itu mirip dengan kecanduan zat seperti narkoba. Jadi gak bisa lagi dibilang, dok, mending dia main HP daripada keluar rumah nanti bergaul dengan teman-temannya akhirnya kena narkoba. Ya. Salah, karena ternyata dua-duanya sama-sama bahaya ya. Di rumah tapi main HP terus, yaitu sama bahayanya dengan keluar rumah kena narkoba di luaran gitu ya. Jadi jangan dibilang bahwa kalau di rumah aja nggak apa-apa deh dok, saya kasih HP terus, yang penting dia nggak keluar rumah, saya bisa ngawasin dia di rumah. Salah ya. Jadi itu tetap berbahaya ya. Next. Apakah kecanduan gadget ini bisa sembuh? Kalau pada kecanduan narkoba lebih dari 2 tahun, maka kerusakan otak tidak akan kembali sempurna ya. Tetapi pada kecanduan internet ini belum ada penelitiannya ya. Apakah kerusakannya seperti apa, itu belum ada penelitiannya gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan mencegah dan deteksi sejak dini ya. Karena kita tidak tahu. Kalau narkoba kan 2 tahun bisa permanen kerusakannya. Kecanduan gadget jangan-jangan bisa lebih cepat kerusakannya ya. Itu. Jadi yang kita bisa lakukan mencegah dan deteksi dini. Next. Tugas kita adalah menjaga fitrah anak kita agar tetap baik. Itu tugas kita sebagai orang tua, ayah bunda soleh dan soleha ya. Kayak gitu. Jadi memang tugas ini berat ya, menjaga fitrah anak untuk tetap berada di jalurnya itu berat ya. Karena berat itu maka apa? Ganjarannya adalah surga ya. Memang berat gitu ya, menjaga fitrah anak untuk tetap di jalurnya. Next. Jadi setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi jangan sampai karena kita yang tidak mengontrol gitu ya, tidak mengawasi anak gitu ya dalam pemakaian gadgetnya, membuat anak kita terjerumus ke dalam kecanduan internet ini. Suatu saat kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, bagaimana kamu mendidik anakmu dulu gitu ya. Jadi kita perlu introspeksi, kalau sampai anak kita mengalami kecanduan, kita tidak bisa menyalahkan anak kita 100%. Ya, kita harus introspeksi sebagai orang tua. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kalau terjadi sesuatu pada anak di bawah umur, yang harus ditanya pertama adalah orang tuanya. Ya, karena anak lahir bagaikan kertas putih yang bikin merah, kuning, hijau, biru, hitam ya, salah satunya akibat dari itu tadi, bagaimana pengasuhan kedua orang tuanya. Next. Nah, jadi menuai hasil pengasuhan ya. Jadi apa yang terjadi pada anak kita saat ini adalah hasil pengasuhan kita di masa lalu. Jadi kalau mau menuntut anak berubah, pertama apa yang harus kita ubah dulu? Diri kita sendiri ya. Next. Kalau di rumah kita lebih sering main gadget atau main sama anak? Nah, ini dulu kayak gitu ya. Mau ngelarang, ini anak-anak zaman sekarang kritis ya. Pernah pasien saya sampai ketawa ya. Kecanduan gadget dibawa untuk konsultasi, terus bilang, kalau mama papa gimana, sering main? Saya nanya ke anaknya gitu.
Sering main HP juga? Iya sering, papa tuh kalau udah di rumah main game kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi dia protes, kenapa saya dilarang main HP, papa aja main terus kayak gitu ya. Nah gitu, jadi anak zaman sekarang tuh seperti itu ya. Gak bisa lagi, zaman kita dulu dipelototin aja udah mengkeret ya, dipelototin orang tua. Gak bisa anak zaman sekarang digituin, udah berbeda zamannya ya. Maka dari itu kita perlu introspeksi. Sebelum melarang anak melakukan itu, sudahkah kita terapkan pada diri kita ya. Oke, next. Apakah Anda kesal jika anak sering main gadget? Nah, sama halnya, pada dasarnya anak kita juga nggak suka ya. Kalau dia di rumah, tapi kita sibuk main gadget gitu ya. Jadi sebelum menuntut anak, dulu diri kita dulu gitu ya, harus introspeksi ya. Next. Nah, apa penyebab anak suka main HP atau gadget? Banyak ternyata ya. Jadi banyak game yang disediakan oleh orang tua ya. Kemudian banyak video menarik di-download oleh orang tua, menyuguhkan lewat YouTube ya. Anak menangis, diberikan hiburannya HP atau gadget. Yang penting gak rewel, kasih HP gitu ya. Agar mau makan, anak dikasih tontonan dulu. Yang penting biar nasinya habis, makanannya habis. Kasih YouTube sambil disuapin gitu ya. Ada yang seperti itu? Kemudian agar tidak mengganggu aktivitas orang tua, anak diberikan gadget. Lagi nanggung nih, lagi ngetik, nyelesain tugas atau mau ngajar atau orang tuanya lagi ada pekerjaan gitu ya, dikasih gadget. Yang penting tenang dulu, nggak ganggu. Kasihan sama anak karena tidak ada permainan lain, akhirnya anak diberikan gadget ya. Karena lingkungan anak bermain, banyak yang main gadget. Kasihan nih teman-temannya, anak-anak tetangga pada main HP semua. Masa anak saya enggak? Nah, dikasih HP. Karena orang tua tidak kreatif menghadirkan permainan yang lebih mengasihkan daripada gadget. Ya, mungkin orang tuanya kehabisan ide ya, atau mungkin nggak ada ide gitu ya. Bagaimana menghadirkan permainan kreatif di rumah ya. Next. Nah, ini 8 bahaya HP atau gadget bagi anak. Anak menjadi agresif, munculnya kelainan mental pada anak, bisa mengakibatkan depresi, mengisolasi diri, kesepian dan lain-lain. Tumbuh kembang yang lambat, tadi sudah saya jelaskan, mengganggu pertumbuhan otak anak, sudah dijelaskan juga tadi. Anak menjadi kecanduan bermain gadget, bahkan terpapar pornografi ya. Nah, mungkin kalau kita tidak dampingi anak dalam bermain gadget, itu kadang di YouTube ya, atau di Google gitu ya, suka muncul iklan pop up yang tiba-tiba muncul hanya sedetik 2 detik. Apa yang dimunculkan tuh? Kadang-kadang iklan-iklan pornografi itu ya. Itu sebetulnya adalah strategi marketing dari bisnis pornografi. Mereka mencoba merusak otak anak kita dengan cara menampilkan iklan-iklan pop-up yang hanya sedetik 2 detik, tapi kalau dipaparkan berkali-kali, berulang-ulang, berhari-hari ya, itu bisa masuk ke dalam pikiran alam bawah sadar anak kita. Ya, jadi itu memang strategi. Kenapa ditampilkan hanya sedetik 2 detik, tapi efeknya jangka panjang ya. Kemudian bahaya radiasi emisi ya, jadi gelombang elektromagnetik bisa merusak mata anak kalau terpapar HP terus-menerus. Walaupun ini juga masih menjadi kontroversi ya Bunda. Anak menjadi susah tidur, tadi sudah kita bahas. Karena apa? Karena ada hal yang jauh lebih menarik, yaitu main HP ya. Jadi udah nggak peduli lagi makan, tidur dan lain-lain, main sama teman udah nggak kepikir lagi ya. Next. Dan agar anak tidak kecanduan HP, maka kita perlu berikan alternatif aktivitas yang menarik dan menantang yang anak paling sukai. Namanya anak laki-laki kan mungkin suka kegiatan outdoor ya, kegiatan yang menantang, yang lari, kegiatan fisik gitu ya. Nah, kalau anak perempuan mungkin kegiatan yang seperti main masak-masakan atau menggambar, mewarnai dan lain-lain ya. Jadi kita sesuaikan. Ajak anak untuk berolahraga atau ikut ekskul olahraga yang anak sukai. Ajak anak untuk menumbuhkan ide dan gagasan. Jadi kalau dia punya gagasan, misalnya dia suka main masak-masakan, kenapa enggak ibu belikan mainan masak-masakan gitu ya. Jadi jangan di-downloadin main masak-masakan di YouTube gitu, di Play Store ya. Justru itu maksud kita mungkin untuk supaya dia lebih kreatif. Tapi kan kalau sesuatu yang hanya 2 arah seperti itu ya, istilahnya 2 dimensi ya, nah, itu kan kurang baik untuk anak. Jadi mending kita belikan mainan masak-masakan, kita temenin anak main masak-masakan gitu ya. Buatkan jadwal harian untuk anak, jadi supaya anak nggak gabut ya. Bosen nih, minta HP dong, bosen nggak tahu mau ngapain. Nah, kita buatkan jadwal, mulai dari anak bangun tidur sampai tidur lagi ya. Jam berapa dia jadwalnya belajar, sekarang jadwalnya ngaji, sekarang jadwalnya main. Kalau perlu dibikin jadwal dalam seminggu, mau main apa, hari ini main apa, besok main apa. Kita mungkin downloadkan mainan-mainan
buka download dari internet ya, mungkin kertas yang berisi gambar-gambar yang bisa diwarnai oleh anak. Nanti hari Senin kasih ini, hari Selasa kasih ini. Banyak aktivitas menarik di internet yang bisa kita download gitu ya untuk menemani anak bermain. Sediakan anak buku bacaan anak yang menarik di rumah ya. Jadi kalau bacanya lewat tablet ya mungkin nanti malah anak jadi tertarik untuk main yang lain ya. Jadi mending kita beli buku fisik ya. Kemudian ajak anak untuk bercanda atau sekedar makan saat liburan. Jadi mungkin ajak makan bareng gitu ya, keluar. Walaupun mungkin cuma makan bakso ke bakso Jolali ya, itu bagi anak mungkin sudah senang, yang penting kebersamaannya gitu ya. Bukan endorse ya Bun. Kemudian fasilitasi anak untuk mengikuti klub yang mereka sukai ya. Misalnya ada yang suka klub memasak, klub fotografi. Ya, kalau sekarang sih alhamdulillah udah banyak komunitas-komunitas ya untuk hobi anak-anak kita ya. Kalau zaman kita dulu kan mau les bikin kartun, manga, anime dan lain-lain, apa menggambar, mewarnai, memasak, apalagi fotografi nggak ada wadahnya. Tapi sekarang cukup banyak kok les-les atau klub-klub ya yang bisa kita anak-anak kita masukkan ke sana untuk menggali minat dan bakatnya. Next. Nah, cara menjauhkan anak dari kecanduan gadget. Jadi ajak anak beraktivitas keluar rumah seperti main di taman, main sepeda atau berenang. Nah, itu lebih bagus untuk fisik anak ya. Bicarakan dengan anak efek berbahaya menggunakan smartphone dalam waktu yang lama untuk kesehatan. Itu anak perlu tahu ya. Bangun kedekatan dengan anak seperti bermain atau membaca buku bersama ya. Mungkin sebelum tidur lakukan ini ya, aktivitas ini secara rutin ya. Kemudian batasi penggunaan dengan menerapkan aturan waktu menggunakan smartphone. Bisa memakai timer ya. Ya, jadi hidupkan timer. Jadi anak sudah tahu kalau timernya bunyi berarti stop ya, main HP ya. Tentukan juga area-area di rumah yang free gadget gitu ya. Misalnya area makan, meja makan dan kamar tidur. Nah, itu tidak boleh ada HP. Ya, tapi kita juga harus konsisten. Kita juga harus begitu. Jadi jangan di kamar pun kita masih taruh HP, masih main HP ya. Kemudian beri contoh yang baik dengan tidak menggunakan ponsel sepanjang hari di depan anak. Ya, melarang anak main HP tapi kita di depan anak masih main HP, adil nggak tuh namanya? Nggak kan? Nah, jadi supaya jangan sampai dibilang nggak adil sama anak, ya mulai jangan memberi contoh seperti itu gitu ya. Jadi saat kita melarang anak main HP, pastikan kita juga tidak sedang main HP gitu ya. Walaupun mungkin alasannya ini lagi kan mama kan jualan online nih, jualan online shop gitu ya. Sebaiknya tidak ya, karena anak tidak bisa memahami itu gitu ya. Next. Nah, tips mengatur screen time di rumah. Jadi beri batasan waktu, atur screen time sesuai kebutuhan. Misalnya main gadget diperbolehkan saat anak sedang sakit atau misalnya hujan jadi anak nggak bisa keluar rumah main sepeda gitu ya. Tapi saat cuaca cerah dan anak sudah sembuh, sudah aktif lagi, tidak perlu diberikan screen time sama sekali ya. Kemudian matikan TV saat main. Menjadikan TV sebagai background suara saat anak bermain itu sudah dihitung sebagai screen time ya. Jadi walaupun kita cuman nyetelin suaranya aja gitu yang kedengeran gitu ya, tapi itu sudah anak akan menganggap itu sebagai gadget gitu ya. Itu sudah dihitung sebagai screen time. Karena bisa menarik anak untuk main gadget. Kalau butuh hiburan kita bisa nyalakan musik atau audiobook ya. Jadi cukup banyak sekarang alat lain bisa kita gunakan ya untuk menyetel musik ya. Atau mungkin bisa nyetelin murotal, itu lebih bagus ya untuk anak kita ya. Next. Pilih konten ya, pilih konten yang membuat anak belajar. Cukup banyak sebetulnya konten-konten yang edukatif buat anak gitu ya. Jadi sekarang kita sebagai ibu yang cerdas harus bisa memilah mana konten yang positif untuk anak, yang mendukung dia untuk belajar ya. Rajin-rajin cari review tentang film, siaran di TV, aplikasi atau game yang baik untuk anak. No gadget di kamar ya, keluarkan gadget dan TV dari kamar. Jadi jangan sampai kita di setiap kamar punya TV sendiri-sendiri. Itu membuat anak semakin tenggelam di dalam dunia maya gitu tanpa kita bisa kontrol ya. Jadi kalaupun mau menaruh TV, taruh di ruang keluarga yang kita semua bisa memantau anak sedang nonton apa gitu ya. Kalau di kamar kan nggak terpantau. Jauhkan gadget saat anak sedang tidur dan makan. Ini adalah waktu-waktu yang haram ya untuk main HP. Jadi saat kita sedang makan bersama, jangan sambil bawa HP gitu ya. Itu waktu kita untuk komunikasi antar anggota keluarga.
Kebiasaan ini akan sangat bermanfaat positif bagi anak saat anak sudah besar nanti, ya. Next. Bicara selama screen time. Jadi kalau bisa selalu ditemanin anak saat screen time. Jadi jangan anak nonton sendiri gitu ya. Tapi sambil ajakin ngobrol ya. Adi lagi nonton apa? Oh ini lagi ini ya. Buayanya lagi apa nih? Oh lagi nerekam mangsanya ya. Oh ini namanya ini memang sunatullah gitu ya. Jadi buaya itu memang adalah hewan liar gitu ya. Jadi kita sambil menerangkan gitu ya. Mengedukasi anak gitu tentang dunia di sekitarnya. Oh, Ade lagi nonton apa? Oh, ini lagi nonton memasak ya. Masak apa nih? Oh, kayak gitu ya. Jadi, oh ini namanya makanan yang bergizi gitu ya. Kalau kita sarapan itu ada nasinya, ya, ada lauk pauknya, ada sayurnya, ya, ada buah-buahan, ada susu. Kita menerangkan walaupun kita mungkin jadi kayak bawel banget gitu ya, ngoceh terus gitu ya, tapi itu akan diserap oleh otak anak gitu ya. Jadi bicarakan apa yang sedang anak tonton dan dengarkan. Jadi jangan biarkan dia terhanyut ke dalam dunia mayanya tadi itu ya. Next. Ini adalah pedoman penggunaan internet ya, the 3, 6, 9, 12 rule ya. Jadi untuk anak usia 0 sampai 3 tahun itu tidak dianjurkan ya menggunakan internet. Jadi free gadget ya. Jangan dikenalkan dulu. Kecuali kalau misalnya untuk video call mungkin ya, ditelepon oleh kakeknya yang di luar kota, boleh kalau video call ya untuk menjalin komunikasi ya, interpersonal atau komunikasi sosial dengan keluarga, itu masih diperbolehkan. Usia 3 sampai 6 tahun itu 1 jam per hari dan dalam supervisi, dalam pengawasan ketat kita orang tuanya gitu ya. Jadi jangan dibiarkan hanya nonton YouTube sendiri gitu ya karena emaknya lagi nyuci tadi ya, lagi masak gitu ya. Umur 6 sampai 9 tahun 2 jam per hari dalam supervisi ya. Jadi hanya 2 jam. Nah, kalau anak kita sekarang 3 sampai 6 tahun ya, Bun ya. Jadi hanya boleh 1 jam ya. Kayak gitu. Kenapa cuma boleh 1 jam? Kalau lebih dari 1 jam apa yang terjadi? Akan rentan menimbulkan kecanduan gadget ya. Kalau screen time ini dilanggar itu nanti bisa terjadi ya. Umur 9 sampai 12 tahun stadium integrasi, sesuaikan dengan kebutuhan ya. Karena umur 9 sampai 12 tahun ini biasanya sudah mulai ada banyak tugas-tugas ya yang memerlukan pengerjaan dengan komputer gitu ya, dengan gadget ya. Dan saring konten yang negatif. Jadi kita ajak ngobrol anak mengenai konten-konten yang negatif di internet itu yang harus dijauhi ya. Cukup miris sekarang banyak anak-anak yang kecanduan joget TikTok gitu ya. Jadi sudah sampai ada gerakan-gerakan yang diulang-ulang yang menyerupai joget-joget di TikTok itu gitu ya. Karena itu tadi sudah menyerap, sudah terlalu meresap ya dunia maya itu di otak anak ya. Usia 12 sampai 18 tahun itu adalah nutrisi digital. Jadi bimbing remaja, ini kan udah usia remaja ya Bun ya. Bimbing remaja untuk asupan internet yang tepat dan sehat. Jadi sering berkomunikasi dengan anak gitu ya. Mengingatkan anak untuk bisa mengontrol penggunaan gadgetnya sesuai dengan kebutuhan ya. Dan ada hari detoksifikasi. Tentukan hari detoksifikasi. Jadi bikin kesepakatan dengan anak di hari apa itu free gadget. Tidak ada penggunaan gadget sama sekali termasuk kita orang tuanya. Ya, next. Nah, ini digital detoksifikasi. Apa itu digital detox? Ya, detox itu bukan hanya untuk mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh ya, Bun. Tapi ada namanya digital detox ya. Itu adalah periode waktu di mana seseorang tidak menggunakan perangkat teknologi seperti smartphone, televisi, komputer, tablet dan media sosial untuk sementara, ya. Dengan itu, individu dapat fokus pada interaksi sosial dunia nyata dan mengurangi stres yang berasal dari perasaan terhubung secara terus-menerus, ya. Nah, jadi perlu dilakukan digital detox. Kita melepaskan diri dari ketergantungan terhadap medsos, terhadap dunia maya gitu ya. Ya, jadi ini adalah untuk membersihkan racun-racun dari adiksi internet tadi ya, racun-racun dari internet tadi ya. Mungkin bikin kesepakatan dengan anak hari apa free gadget gitu ya untuk detox tadi. Next. Nah, ini adalah jenis-jenis pola asuh ya. Nah, jenis-jenis pola asuh yang ada ya. Nah, kita bisa melihat pola asuh yang mana ya yang sudah kita jalankan selama ini di dalam mendidik anak-anak kita ya. Pola asuh yang pertama adalah authoritarian ya, atau disebut juga sebagai pola asuh otoriter ya.
Pada pola asuh yang otoriter itu, kontrolnya itu sangat kuat, ya. Kontrol orang tua terhadap anak itu sangat besar. Tetapi tidak ada kehangatan di dalamnya, ya. Jadi anak tidak punya kebebasan untuk mengutarakan apa yang dia mau, karena semuanya serba diatur oleh orang tua, ya. Orang tua cenderung overprotective dan terlalu banyak aturan yang ketat, tidak memberikan anak ruang untuk menyampaikan ide, menyampaikan pendapatnya, ya. Ada lagi yang namanya pola asuh yang permisif, ya, membiarkan saja, maksudnya terserah anak gitu, ya, bahkan cenderung memanjakan, ya, tidak ada kontrol terhadap anak walaupun kehangatan sangat tinggi, ya. Jadi pada pola asuh yang permisif itu biasanya kehangatan sangat tinggi antara orang tua dengan anak, gitu, ya. Semua kemauan anak didengerin, bukan hanya didengerin, diturutin. Anak minta ini dikasih, anak minta itu dikasih, tapi tidak ada kontrol dari orang tua. Tidak ada aturan, tidak ada disiplin yang diterapkan orang tua kepada anak. Ada lagi pola asuh yang uninvolved. Anak diabaikan, ya, tidak ada kontrol dan tidak ada kehangatan dari orang tua kepada anak, gitu, ya. Nah, tapi ada pola asuh yang paling baik, yang mana? Adalah pola asuh yang otoritatif, ya, di mana di situ seimbang antara kontrol dan kehangatan. Orang tua mengajarkan, ya, di dalam rumah kita ada aturan, ada disiplin yang kita sepakati bersama, tapi ada juga kehangatan di dalamnya. Jadi ada komunikasi dua arah antara orang tua dan anak. Kalau anak ada masalah, ada pendapat, ada ide, orang tua mau mendengarkan. Nah, jadi ini adalah pola asuh yang paling baik, gitu, ya. Dan pola asuh yang bagaimana? Ya, yang paling bagus adalah pola asuh yang konsisten. Sudah otoritatif tadi tapi tidak konsisten. Jadi kadang-kadang otoritatif, kadang-kadang enggak. Itu bahaya. Bahkan dikatakan mending enggak usah ada pola asuh sekalian daripada ada pola asuh, ada aturan, gitu, ya. Ada aturan di rumah tapi tidak konsisten orang tua menerapkan kepada anak, itu lebih berbahaya. Itu, ya. Konsistennya bagaimana? Konsisten waktu, tempat, dan orang. Ya. Jadi kalau misalnya tadi kita menerapkan bikin kesepakatan tentang gadget dengan anak. Ayo nih kita ngobrol dulu. Kita bikin kesepakatan jam-jamnya boleh pakai, ya. Di area mana boleh pakai, untuk apa boleh pakai, kita bikin kesepakatan, ya. Tapi ingat, kalau sudah bikin kesepakatan itu harus konsisten. Konsisten waktu, tempat, dan orang. Konsisten waktu. Sampai kapanpun peraturan itu tidak akan berubah. Jadi walaupun saat ini masih dalam masa sekolah ataupun nanti sudah liburan, aturan tetap sama. Ya, jadi jangan sampai karena liburan bolehlah, kayak itu agak longgar dikit kayak gitu, ya. Nah, itu berarti kita tidak konsisten, ya. Konsisten tempat, ya. Pada saat lagi di sini atau lagi di rumah kakeknya, di rumah pamannya, bibinya, sama aturannya, ya. Makanya kadang kita perlu menyampaikan ke keluarga besar bahwa kita nih sekarang sedang membuat aturan mengenai penggunaan gadget. Jadi tolong kakek, nenek, kita bikin kesepahaman dulu, gitu, ya. Jadi jangan sampai kita udah ngelarang nih, dia lari ke kakeknya, dikasih sama kakeknya, daripada nangis anakmu udah kasih aja, gitu, ya. Nah, itu yang sering membuat pola asuh menjadi gagal, ya. Konsisten orang, ya, konsisten orang bagaimana itu? Ya, jadi mau kita, mau ayahnya, mau kakeknya, neneknya, pamannya, bibinya, semua sama menerapkan aturan yang sama. Jadi jangan sampai ya tadi kita larang tetapi dikasih sama bapaknya, ya sama juga bohong. Nanti anak akan mencari orang yang mau memenuhi kebutuhan dia tadi. Anak kan cenderung cari mana yang enak buat dia. Dia belum paham mana yang baik dan buruk. Itulah tugas kita sebagai orang tua, harus konsisten, ya, mengajarkan kepada anak mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Oke, next. Oke, demikian mungkin presentasi dari saya. Sedikit berbagi ilmu yang saya punya, semoga bermanfaat buat bunda-bunda solehah sekalian. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dalam apa yang saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat. Saya tutup, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Cipran, Bu. Ini saya lepas, ya. Oh, di bawah dibaca, ya. Oh ya. Oh, silakan. Ilmu yang banyak ya Bunda, insya Allah. Baiklah, berikutnya dibuka sesi pertanyaan mungkin dari bunda-bunda
Buji. Iya ya, silakan. Kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bunda, insyaallah bermanfaat sekali buat ibu dan calon ibu. Amin. Semoga disegerakan ya, Bu. Amin. Ada dua pertanyaan yang mau Bunda tanya. Pertama itu, apakah gadget itu juga berpengaruh terhadap terhambatnya kemampuan berbicara dan berbahasa anak atau Yang kedua, boleh bagi tipsnya sedikit Bunda bagaimana jadi orang tua yang menarik untuk anak jadinya nggak menyebabkan anak yang adiksi gadget tadi. Oh ya. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Saya duduk aja nggak apa-apa ya, Bun? Terima kasih Bu Ci, pertanyaannya Masya Allah sangat bagus sekali ya. Ya semoga disegerakan ya Bu Ci untuk amin ya Allah. Jadi tadi yang pertama pertanyaannya yang mana tadi duluan ya, gadget mempengaruhi itu ya, speech delay ya. Nah, oke. Jadi dikatakan kalau tadi kan sesuai rulesnya tadi sudah tahu ya, 0 sampai 3 tahun itu berapa? Harusnya tidak dipaparkan gadget. 3 sampai 6 tahun 1 jam. Oh, sudah hafal ya. Harusnya tadi dibikin pre-test dan post-test nih, Bu. Ya, kayak gitu ya. Nah, jadi itu yang terjadi kalau kita paparkan lebih dari itu gitu. Jadi perkembangan bicara anak itu kan kita kejar di usia 0 sampai 6 tahun. Di usia 0 sampai 6 tahun itu kan anak itu seperti spons. Otak anak itu seperti spons ya, menyerap sebanyak-banyaknya stimulasi yang didapatnya dari luar. Jadi kalau di usia 0 sampai 6 tahun itu stimulasinya itu lebih banyak didapat dari gadget, bukan dari bagaimana orang tuanya ngajakin dia ngobrol, ngajakin dia bicara, mendongeng untuk dia, bacain buku dia. Nah, tentu saja akhirnya perkembangan bicaranya juga pasti akan terganggu. Jadi cukup banyak anak-anak itu yang akhirnya meniru di YouTube ya, nonton Cocomelon gitu ya, pinter bahasa Inggris. Jadi orang tua bilang, anak saya bisa bahasa Inggris Bu, tapi kalau diajak ngobrol suka nggak nyambung kayak gitu ya. Ya dia bukannya paham bahasa Inggris secara menyeluruh ya, tetapi hanya meniru dari yang dinyanyiin di Cocomelon tadi, seperti itu ya. Jadi cukup banyak memang pasien-pasien yang datang dengan speech delay ya, anak balita yang umur 3 tahun, umur 5 tahun belum bisa ngomong gitu ya, ngomongnya masih babbling kayak bayi gitu ya. Ternyata setelah kita tanyakan memang kurang stimulasi dari orang tua, jarang diajakin ngobrol ya. Dianggap karena tadi Cocomelon itu mungkin aman ya untuk anak, akhirnya disetelin seharian karena ibunya mungkin sibuk ya, kayak gitu, atau mungkin diasuh oleh nenek. Nah cukup banyak yang seperti itu ya, karena orang tua bekerja akhirnya anak diserahkan ke nenek. Yang namanya nenek kan mungkin secara fisik sudah nggak kuat, harus ngomong cucu gitu ya, akhirnya sama nenek disetelin YouTube seharian ya. Akhirnya apa yang terjadi ya, kemampuan bahasanya jadi sangat terganggu. Nah jadi memang di usia 0 sampai 6 tahun itu sesuai dengan tadi ya guideline yang tadi ya, aturan-aturan tadi. Karena kalau tidak bisa menyebabkan speech delay tadi, gangguan bicara ya. Karena apa? Anak belajar ngomong itu dari mana sih sebenarnya? Dari dia memperhatikan bibir kita saat kita berbicara dengan dia gitu ya. Jadi kalau kontak mata dia, komunikasi dengan kita aja terbatas, gimana dia mau belajar ngomong? Oh mama tuh caranya ngomongnya gini, mama gitu ya. Nah, dia nggak akan bisa memahami itu gitu ya. Nah, jadi tetap guru yang paling baik adalah kita, orang tuanya, bukan dari gadget dan lain-lain ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana tipsnya supaya menjadi orang tua yang itu ya yang asik buat anak. Nah, saya juga masih dalam proses ini Bu ya, kayak gitu ya, karena kita kan ini adalah hasil didikan orang tua kita dulu ya. Orang tua kita dulu asik gak? Kurang ya, nah, kayak gitu ya. Nah, tapi ini jadi PR bos, sekarang kita harus jadi orang tua yang asik buat anak-anak kita, supaya anak-anak kita apa? Kalau ada masalah yang pertama kali dicari adalah kita, orang tuanya ya. Kalau dia ada masalah, dia akan langsung cerita ke kita ya. Kita menjadi tempat yang paling nyaman buat dia curhat. Itu sebetulnya orang tua yang asik ya. Tapi kalau dia merasa kita tuh masih dianggapnya nggak asik, ya itu tadi dia males untuk curhat kayak gitu ya.
males untuk komunikasi terlalu lama sama kita gitu. Akhirnya dia lebih asik dengan teman-temannya gitu ya. Padahal teman-temannya ya kalau teman-temannya benar, kalau ternyata teman-temannya mohon maaf tanda kutip ternyata anak-anak yang bermasalah ya akhirnya dia terpengaruh juga gitu ya. Jadi memang PR kita menjadikan rumah kita adalah surga bagi anak-anak kita. Memang berat ya Bun, saya pun juga merasakan seperti itu. Tapi bukan tidak mungkin ya, lebih baik terlambat kita memulainya daripada tidak sama sekali. Nah, bagaimana menjadi orang tua yang asik? Ya tadi kita posisikan kita menjadi teman, sahabat buat anak, bukan orang tua ya. Gimana caranya tuh? Karena kalau orang tua tuh gimana? Cenderung kita banyak sekali aturan gitu ya, banyak sekali aturan tapi kurang kehangatan. Nah, bagaimana kalau gitu caranya? Menjalin kehangatan dengan anak kayak gitu ya. Jadi pulang sekolah capek, dia mungkin taruh sepatu berantakan. Ini pulang sekolah bukannya sepatu diberesin malah ditaruh di situ cepet. Nah, merepet namanya mama ya Bun kayak gitu. Refleks ya kayak gitu ya, merepet gitu ya. Nah, itu kadang kita kontrol. Ambil nafas, hembuskan gitu ya, relaksasi dulu. Sayang sabar gitu kan. Nah, itu, mungkin namanya anak masih capek, full day gitu ya, pulangnya sore jam 4, anak Nuril kan kayak gitu. Pulang langsung kita repetin kayak gitu ya pasti bete dia ya kayak gitu. Jadi tunggu anak sudah tenang, sudah makan, sudah itu baru kita sapa kayak gitu ya. Oh, abang tadi taruh sepatu di mana ya bang? Kayak gitu. Nah, coba ambil taruh di tempatnya dong kayak gitu ya. Tujuannya kan sama kan? Nyuruh dia tertib, taruh sepatu kayak gitu. Tapi apa yang diserap oleh anak? Lebih senang yang mana dia? Yang pertama atau yang kedua? Ya tentu saja yang kedua. Jadi tujuannya sama, tapi kalau disampaikan dengan cara yang berbeda hasilnya juga beda kayak gitu ya. Itu tadi. Bagaimana menjadi orang tua asik? Kenali potensi, bakat dan minat anak. Kenali apa yang anak suka, apa yang dia tidak suka. Karena setiap anak itu berbeda. Ya, punya anak 3, kepribadiannya pasti beda-beda juga gitu ya. Ada anak yang senang sentuhan fisik, ada yang nggak suka dipeluk-peluk, nggak suka dicium-cium kayak gitu. Tapi ada anak yang suka dipeluk kayak gitu. Nah, kita kenalin anak kita, ya. Kepala boleh sama, boleh lahir dari rahim yang sama ya, tapi kepribadian bisa sangat berbeda, gitu ya. Jadi kita harus memahami itu. Dan itu tadi, coba bikin kesepakatan sama suami, gitu ya. Akan dibawa kemana nih anak kita nanti, gitu ya. Harus punya visi di dalam keluarga. Setiap keluarga mungkin punya visi yang berbeda-beda ya. Mungkin ada visi keluarga ini pokoknya kita akan menjadikan anak-anak kita nih hafizoh. Kalau perlu nanti sampai sekolah di Kairo, di Al-Azhar seperti itu. Ada lagi keluarga yang lain mungkin punya visi yang berbeda lagi. Ya, tentukan visinya apa kayak gitu. Jadi sinergi antara ayah dan ibu gitu. Dan ini komunikasikan dengan anak. Jadi jangan cuma disimpan sendiri gitu ya. Komunikasi dengan anak supaya anak tahu gitu ya. Oh, bahwa keluarga kita ini punya visi dan kita kerjasama, sama-sama kita berjalan menuju visi kita itu, gitu. Jadi jangan sampai keluarga ini jalan sendiri-sendiri, bapaknya kemana, ibunya kemana, anaknya kemana, kayak gitu. Akhirnya anak hilang arah, kayak apa? Layangan putus, kayak gitu ya. Jadi itu tadi, kenali potensi, bakat dan minat anak. Kalau anak ada yang mungkin sukanya olahraga, kita dampingin anak olahraga, kayak gitu. Yang mungkin kita nggak pernah seumur hidup olahraga, tapi demi nemenin anak nih belajar olahraga akhirnya kayak gitu kan. Misalnya ada yang anaknya misalnya suka apa lagi ya, suka gambar gitu ya, itu cukup ibunya walaupun kalau gambar cuman gambar gunung 2 sama awan jalan, tapi demi anak biar bisa itu bala-bala ngeprint gitu ya dari internet kayak gitu kan, ngeprint gambar udah jadi biar anak bisa warnain kayak gitu ya. Jadi apapun asal kita mau pasti bisa. Jadi jangan membuat mental block ya, membatasi kemampuan diri kita sendiri karena merasa kita nggak punya bakat, nggak punya prestasi. Aku cuma ibu rumah tangga biasa, enggak kayak gitu ya. Setiap orang pasti punya kelebihan, cuman kita belum gali aja, gitu loh. Itu mungkin Bu Uci ya. Intinya apa tadi? Komunikasi dengan anak supaya jadi orang tua yang asik, dengerin anak, jangan cuman pengen didengerin tapi nggak mau dengerin anak ya, itu aja. Semoga menjawab ya Bu Uci. Sebenarnya panjang loh, tapi nanti bunda yang lain gak kebagian. Ya, tambah dulu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi Bunda? Mungkin nggak harus tentang ini Bunda ya. Oh ya. Maksudnya
Oh ya boleh. Apakah ada Bunda? Mumpung gratis Bunda. Kalau sudah dipraktek harus bayar. Iya. Biar maksudnya nanti kalau mungkin yang karena kayak kita dulu dari masa bunci mungkin ada yang tanya kalau ini tidak ada. Adakah Bunda? Tidak ada. Udah ada enggak? Oke. Cukup ya Bunda ya? Alhamdulillah kalau cukup kita tutup dulu. Ya, Bunda. syukur. Insyaallah. Alhamdulillah. Jazakallah Bunda. Ya sih. Atas jawabannya yang mungkin kemarin pusing bikinnya gimana caranya ya Uci ya. Alhamdulillah sudah menjawab. Semoga nanti setelah ini kita bisa menjadi bunda yang lebih hebat lagi, memberikan wadah untuk anak-anak kita supaya lebih dekat lagi dengan kita dan merasa asik dengan kita. Amin ya Allah. Terima kasih Bunda. Mungkin sedikit sapa lagi ya. Bagaimana kabarnya Bunda Abah? Luar biasa. Ada ya. Oh. Bagaimana kabarnya Bunda Abah? Luar biasa. Bahagia. Allahu Akbar. Oke, sekali lagi. Bagaimana kabarnya Bunda Abah? Luar biasa. Bahagia. Allahu Akbar. Masya Allah. Baiklah, sekian untuk agenda kita di siang hari ini. Sudah Ibu Ju? Sudah lagi ada kan? Kalau di sini ada lagi, cuma ada lagi pertanyaan. Oh gitu. Gak apa-apa biar yang lain juga denger. Gak apa-apa sih kalau mau itu. Biar bunda yang lain biar bisa dengar juga. Ya. Bagaimana kriteria calon suami yang baik? Langsung pribadi kan juga. Gimana caranya menghadapi ketika anak kita tantrum? Oh gitu. Ya ya. Biasanya kan di rumah dengan di sekolah tuh pasti dia sejalan gitu loh Bunda. Oh ya betul. Iya ya. Bagus-bagus nih pertanyaannya Bu Uci ini. Sepertinya sangat memahami psikologis anak ya. Jadi bagaimana menghadapi anak yang tantrum? Memang sering sekali ya Bu ya apa? Di kelas Bu Uci juga ada. Iya, memang sih sebenarnya pola asuh itu harus sinergi ya. Pola apa? Pengasuhan anak itu harus sinergi antara di rumah dengan di sekolah. Jadi orang tua pun juga harus sering komunikasi dengan guru, bagaimana anak saya di sekolah kayak gitu. Jadi biar kita tahu gitu kan. Jadi kita bisa treatment juga di rumah sesuai dengan bagaimana kondisi di sekolah. Kita perlu tahu program-program di sekolah itu apa untuk anak kita. Jadi kita juga jalankan di rumah. Ya, harus ada kerjasama yang baik antara sekolah dan keluarga. Karena nggak bisa guru hanya berjalan sendiri. Kita nggak bisa menyerahkan pengasuhan 100% hanya kepada guru, tidak gitu ya. Walaupun kita merasa udah bayar mahal ya masuk Nuril gitu ya. Tetap nggak bisa ya. Tetap guru yang paling utama madrasah yang pertama itu adalah kita, ayah ibunya gitu ya. Jadi kalau anak yang bertantrum memang kuncinya tadi harus konsisten ya. Biasanya tantrumnya kenapa tuh, Bu? Kalau jelas aja ya, misalkan dia mau sesuatu kita nggak kasih, dia kan tantrum dengan takut down dengan temannya atau antar barangnya. Gitu ya. Pernah dikomunikasikan nggak dengan bundanya di rumah? Apakah di rumah juga seperti itu? Sudah sering seperti itu. Nah, memang harus kerjasama kedua belah pihak karena anak kalau tantrum dan kita kasih apa yang dia mau, dia akan mengulangi lagi besok. Ya, itu namanya learning theory ya, teori yang dibiasakan, dipelajari ya. Kayak gitu. Jadi dia tahu nih, aku minta sesuatu, kalau aku ngamuk minta itu pasti dikasih. Nah, beneran dikasih ya? Nah, kalau gitu besok aku gitu lagi deh, supaya dikasih lagi apa yang aku mau. Kayak gitu. Jadi bagaimana memutuskan rantai itu? Jangan kasih apa yang dia mau kalau dia masih tantrum. Gitu. Jadi kalau perlu kita bilang, Bu Uci baru kasih apa yang kamu mau kalau kamu mintanya baik-baik, kalau kamu duduk tenang nggak teriak-teriak baru Bu Uci kasih. Gitu ya. Jadi kalau perlu pada saat dia tantrum abaikan. Ya. Diabaikan aja, tapi tetap kita ngawasin supaya dia tidak melakukan tindakan menyakiti fisiknya, membahayakan dirinya atau teman-temannya, kayak gitu ya. Tetap kita awasin, ya. Kadang tantrum ini pun kita harus lihat dulu ya Bu. Kadang penyebab tantrum itu bukan hanya karena masalah
ya kan sering tantrum tuh yang pada usia-usia segini kan kadang masih wajar ya terjadi, tapi ya banyak juga yang tantrum tuh disebabkan ada kondisi-kondisi lain kayak itu ya. Mungkin anak-anak yang kadang ada juga anak-anak yang berkebutuhan khusus kan juga sering temper tantrum. Nah kalau gitu treatmentnya beda ya, beda lagi ya. Kalau gitu memang harus ada terapi khusus kalau seperti itu, karena kan gini nih, kalau misalnya anak-anak dengan kalau pasien-pasien saya kan cukup banyak ya yang autisme gitu, yang yang hiperaktif seperti itu ya. Nah itu kalaupun kita istilahnya mau ngajak ngomong, saya jelaskan berkali-kali, oh kamu harus duduk tenang gitu. Kalau anak-anak yang autis kan kontak mata terbatas ya tuh Bu ya, kayak gitu. Dia komunikasi dua arah juga sangat terbatas kayak gitu. Kadang kemampuan bicaranya pun juga sangat kurang kayak gitu. Kita mau ngajakin dia ngomong kayak gimana, ngasih pemahaman sampai berbuih-buih juga nggak akan masuk kayak gitu. Tentu beda. Nah, yang saya masukkan di sini adalah untuk anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Jadi dia masih bisa diajak komunikasi dua arah, masih bisa diajakin ngobrol seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya memang dia seperti kita lihat temper tantrumnya akibat berkebutuhan khusus, mungkin kita perlu komunikasi ke orang tuanya, mungkin perlu terapi kayak gitu ya. Seperti itu. Anak kan tetap yang namanya guru pasti punya keterbatasan kan melakukan treatment itu. Kecuali mungkin kalau gurunya memang punya pendidikan khusus dan kan ini kan ada program studi ya untuk guru yang anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, kecuali dia punya basic dasar di situ, basic pendidikan di situ ya, mungkin it's okay, nggak masalah, bisa ditangani sendiri. Ya, tapi kan kadang tidak punya kompetensi itu ya kayak gitu. Makanya tadi perlu dikomunikasikan. Ya kadang masih ada orang tua yang mohon maaf ya denial ya, menyangkal kayak gitu ya, anak saya baik-baik aja kok kayak gitu ya, padahal kalau anaknya baik-baik kan nggak mungkin ada masalah kayak gitu kan kayak gitu. Nah kalau seperti itu ya berarti orang tuanya dulu yang harus bisa menerima kondisi anaknya supaya bisa memberikan terapi yang tepat untuk anak, karena kalau semakin ditunda-tunda terapinya semakin buruk nanti hasil terapinya. Iya, deteksi dini itu sangat penting ya kayak gitu. Bukan hanya untuk gangguan-gangguan seperti ini, gangguan apapun ya, penyakit fisik yang lain, sakit jantung segala macam, kencing manis, deteksi dini itu sangat penting kayak gitu ya, termasuk juga untuk yang seperti ini. Jadi kalau ada sesuatu pada anak kita, deteksi dini supaya cepat bisa diterapi, karena kalau sudah lambat dideteksinya, terapi biasanya lebih sulit ya kayak gitu, dan nanti hasilnya juga nggak terlalu bagus. Nah, jadi lebih baik di saat awal kita sudah mengenali kondisi anak kita, coba untuk menerima dan cari terapinya kayak gitu ya. Sebelum nih masih usia TK nih. Jadi kalau sudah SD kan anak dituntut harus duduk tenang di belakang meja dengerin guru kayak gitu, nulis kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi mending nih sebelum masuk SD di treatment kayak gitu. Karena kalau sudah SD ya lebih itu lagi kayak gitu kan. Kalau sekarang kan TK masih dia muter-muter di itu kan masih diikutin sama guru, buci masih ngikutin gitu kemana kayak gitu. Tapi nanti SD nggak bisa begitu kayak gitu kan. Jadi kadang itu tadi ya, perlu dikomunikasikan mungkin ke orang tua. Walaupun memang ya hati-hati ya Bu. Kadang memang pengalaman saya pun nyampaikan diagnosis ke orang tua pun, aduh, masya Allah, cukup banyak orang tua yang nggak terima dan lain-lain gitu ya. Padahal yang kita ada yang nangis juga ya. Padahal ya saya bisa merasakan apa sih shock ya kayak gitu ya. Orang tua manapun pasti menginginkan anaknya tumbuh kembangnya sempurna ya. Tapi anak-anak ini juga anak-anak spesial kok gitu ya, makanya diberikan ke orang tua yang spesial kayak gitu. Jadi kenapa ibu yang diberi ujian dengan anak seperti ini? Karena ibu dianggap orang tua yang spesial oleh Allah. Kalau orang tua lain dikasih ujian seperti ini belum tentu orang tua itu sanggup. Nah, tapi ibunda sanggup. Itu mungkin yang bisa disampaikan mungkin ke orang tua kayak gitu kan. Tapi kuncinya ya seperti itu sih, kalau anak temper tantrum abaikan ya. Kalau untuk yang anak-anak yang tidak ABK ya, abaikan. Karena kalau sekali kita kasih apa yang dia mau saatnya dia temper tantrum, dia akan mengulanginya lagi besok kayak gitu ya. Ya intinya itu komunikasikan juga ke orang tua di rumah supaya orang tua juga sama treatmentnya di rumah. Jangan sampai di rumah di kita udah tegas ya, di rumah apa kayak gitu dikasih apa yang dia mau kayak gitu ya. Makanya tadi harus sinergi antara treatment anak di sekolah dengan di rumah. Itu makanya pentingnya komunikasi orang tua dan guru. Jadi bunda-bunda juga jangan merasa ragu kalau mau nanya. Saya biasanya kalau sama Bu Farah, Bu Pina juga banyak nanyanya gitu ya soal anak gitu. Gimana Mahira gini ya. Ya kenapa? Supaya sinergi gitu ya. Apa yang diajarin di sekolah itu juga kita lanjutin di rumah. Jadi kan lebih bagus gitu ya untuk tumbuh kembang anak kita.
Mungkin itu ya Bu Uci. Makasih, syukron.